Hilang dalam pendakian, bagian 10. Kania bergegas menyemai langkah suaminya. Keduanya berjalan beriringan menuju kembali ke tenda dua anak kembar tadi untuk mengembalikan bola yang ada dalam dekapan Arsya. Tidak perlu berbasa-basi lama. Begitu sampai di hadapan anak berwajah sama itu, Arsya menyerahkan bola di tangannya. "Terima kasih Dika, Diki. Nanti kita main lagi ya," ucapnya, sambil menyerahkan bola basket di tangannya. Kedua anak itu mengangguk, lalu tersenyum ke arah Kania dan yang lainnya. Beberapa saat Kania tampak mengawasi tenda kedua anak di hadapannya, mencari keberadaan dua orang yang sebelumnya ia lihat tengah memasak sesuai di depan alat pemanggang. Tapi tidak ada tanda-tanda orang di sana. "Bapak dan ibu kalian kemana?" tanya Kania, tertuju pada dua anak di depannya. Mendengar pertanyaan dari Kania, sontak wajah kedua anak itu berubah tegang, lalu berganti pucat pasi seperti orang yang tengah kedinginan. Lalu tanpa menjawab apapun, keduanya tampak berlari ke belakang tenda. Kania yang merasa tidak ada yang salah dengan pertanyaannya, tampak kebingungan. Kenapa ya dengan anak itu? Kenapa saat Bunda tanya tentang kedua orang tuanya, mereka seperti ketakutan? Tanyanya, menoleh pada suaminya. Fadil yang sepertinya juga merasa ada yang aneh dengan kedua anak kembar tadi, hanya menarik sedikit garis bibirnya sambil mengangkat kedua bahunya. "Ya sudah Bun, kita kembali ke tenda saja yuk," ajaknya pada Kania, lalu menggamit kedua anaknya. Dan lagi, baru saja hendak berbalik ke tendanya, mereka kembali dikejutkan dengan kehadiran dua sosok yang tiba-tiba saja sudah berdiri tegak di hadapan mereka. "Tidak ikut makanan dulu bersama kami, Pak, Bu," sapa sosok wanita dengan piring berisi daging panggang di tangannya. "Alhamdulillah, manusia juga," ucap Kania dalam hati. "Kami sengaja membuat barbeg lebih banyak, biar bapak dan ibu bisa ikut makan malam bersama kami," lanjutnya sambil memperlihatkan sepiring daging panggang yang baunya mengunggah selera. Kania yang masih sedikit terkejut dengan kehadiran dua sosok di depannya, tampak sibuk mengatur laju nafasnya yang masih belum beraturan. "Maaf, kalau kami berdua membuat kalian terkejut." "Tidak Pak, Bu, kami berdua sedikit kaget saja," ucap Fadil, mewakili istrinya, bersambung.